Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Eti Nurjanah, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku mentor, serta rekan-rekan sejawat semuanya, dan tak lupa kepada peserta orientasi Saudara Sultanul Arif, Alimadya Teknisi Elektromedis. Baik, di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan acara inti yaitu pemaparan materi dari peserta orientasi yang nanti akan disampaikan dalam waktu minimal 15 menit, serta dilanjut tanya jawab, dan setelahnya adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi dari Saudara Sultanul Arif, Alimadya Teknisi Elektromedis. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator dan selamat datang Bu Mentor. Dalam hari ini saya mengambil judul edukasi penggunaan peralatan medis bagi tenaga kesehatan di RSUD Ibu Fatmawati. Di mana peralatan medis itu sendiri, apa itu peralatan medis? Peralatan medis adalah perangkat atau peralatan yang digunakan untuk tujuan seperti mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit pada pasien. Pada diagram respon yang saya temukan, saya telusuri kemarin, ada beberapa dari peralatan medis yang untuk pengetahuan penggunaan peralatan medis bagi tenaga kesehatan terdiri dari beberapa faktor, yaitu atau manusia, faktor material, juga faktor metode, dan milieu. Di dalam faktor manusia atau itu kekurangan fokus penggunaan peralatan medis pada tenaga kesehatan yang mengabaikan atau gimana dia kurang fokus untuk sesuai prosedur untuk penggunaannya. Dalam di materialnya itu belum adanya SOP atau hilangnya SOP itu sebenarnya sudah ada, kemungkinan itu hilang atau diabaikan oleh user atau pengguna. Terus di dalam material terdapat terbatasnya spare part atau sekadang, kurangnya koordinasi dengan pengguna dan teknisi elektromedik. Untuk metodenya belum ada jadwal pemeliharaan secara mandiri. Biasanya sesudah pemakaian atau itu biasanya jarang dibersihkan atau dijadwal pemeliharaannya. Itu yang sering diabaikan oleh user. Maka di dalam judul saya yang saya ambil itu edukasi supaya mengingatkan semua user atau pengguna yang mengingat pentingnya pemeliharaan peralatan elektromedis. Ini tadi termasuk tadi untuk
faktor yang mempengaruhi kerusakan peralatan medis dari faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, debu yang mempengaruhi kinerja dan umur pakai peralatan medis. Yang kedua tadi perawatan yang tidak tepat, kurangnya perawatan rutin selama di hari seperti tadi, penggunaan yang tidak tepat, tidak sesuai SOP, dan kondisi penyimpanan yang buruk atau kondisi penyimpanannya tidak tepat. Ada tempat yang sesuai tapi tidak digunakan, ada yang kekurangan tempat seperti di rumah sakit lain-lain, terbatasnya fasilitas untuk tempat peralatan medis. Untuk menjaga peralatan medis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk user diharapkan membaca atau menguasai penggunaan peralatan sesuai instruksi STO, membersihkan alat secara rutin atau mandiri setelah pemakaian, menyimpan alat di tempat yang sesuai dan terhindar dari kelembapan dan debu. Yang selanjutnya memeriksa atau melakukan perawatan ulang berkala mandiri. Untuk melakukan kalibrasi sesuai jadwal yang direncanakan oleh teknisi elektromedis, itu harus dikonfirmasikan agar alat peralatan di ruangan tersebut bisa terkalibrasi yang dijadwalkan oleh tenaga elektromedis. Sebelum sejauh itu, untuk pemeliharaan atau penggunaan peralatan medis yang sesuai standar, di mana dalam pengadaan peralatan medis diharapkan suatu rumah sakit dalam pembelian peralatan medis itu ada tim pengguna, dilibatkan lagi user pengguna, teknisi dan manajemen. Sebagaimana user pengguna dapat peralatan yang bagus, teknisi dapat memeliharanya, dan manajemen itu untuk perhitungan pengeluaran administrasi atau biayanya, di mana semua akan terlibat. Maka untuk pemeliharaan dan penggunaan, usia peralatan akan baik atau maksimal. Tujuan dari edukasi pada tenaga kesehatan, edukasi penggunaan peralatan pada tenaga kesehatan, yaitu yang pertama bertambah atau meningkatkan wawasan dalam penggunaan peralatan medis yang semakin modern. Yang kedua, memaksimalkan usia daripada peralatan medis tersebut. Yang ketiga, pelayanan ke pasien tidak terganggu atau terlambat, pelayanan yang lancar, tidak ada gangguan dari peralatan yang rusak. Yang terakhir, efektif dan efisiensi dari segi biaya pemeliharaan alat-alat tersebut. Untuk manfaat dari edukasi penggunaan peralatan medis, manfaatnya yaitu mencegah kesalahan penggunaan, meningkatkan kepuasan pasien, membuat pasien lebih yakin dan optimis, membantu pasien merasa terlibat dalam proses perawatan kesehatan. Untuk mencegah kesalahan penggunaan itu edukasi saya ke user atau pengguna. Untuk meningkatkan ke pasien biasanya itu edukasi dari pengguna ke pasien, gimana menggunakan alat ini, untuk apa, penyakit apa, biasanya itu seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan monitoring dan penyamaan data peralatan medis di unit dan tenaga elektromedis untuk persepsi penggunaan SOP. Untuk data-data ini saya ambil di ICU. Baik, ini contoh standar SPO peralatan medis, penggunaan peralatan medis yang disahkan atau dipatenkan di RSUD pada akreditasi tahun lalu.
udah, makanya saya akan tempelkan atau mengingat ini adalah standar SPO penggunaan yang umum, di mana user akan lebih ingat, akan lebih mudah penggunaan dan pemeliharaannya gitu. Untuk itu semua peralatan harus ada. Ini tugas dari kami untuk edukasi dan mengingatkan lagi agar tidak hilang atau diabaikan gitu. Di mana edukasi saya akan tiap hari, walaupun itu terjadwal atau tidak, saya melihat banyak laporan atau tidak, saya itu melihat kekurangannya, yaitu gimana? Tiap saya muter atau itu lihat kayak ruangan itu tidak merasa memiliki dari peralatan itu tersebut, kayak mengabaikan setelah pemakaian, diubah di masih kotor, banyak yang itu. Makanya saya ambil dengan judul inovasi, yaitu edukasi penggunaan peralatan medis biar usia dari peralatan tersebut menjadi maksimal, tidak cepat mudah rusak dan awet. Ini saya ambil contoh dari ruangan A. Ini EKG setelah penggunaan, sebelum edukasi itu kabel dari EKG tersebut kayak dikepang. Ini mengakibatkan mudah patah atau resistansi dari kabel tersebut putus. Maka dari itu saya edukasi lagi. Setelah edukasi, ini kabel yang penataan yang lebih baik, walaupun itu kabel powernya udah keriting ya, harus diganti. Nanti dari tim medis akan mengganti itu. Right. Standar penggunaan peralatan medis harus ada SOP, kartu pemeliharaan, dan peralatan medis terdata, urutan pemakaian dan pemeliharaannya. Untuk semua alat peralatan medis itu harus ada SOP pengoperasian, kartu pemeliharaan, dan biasanya tambah stiker kalibrasi atau kartu kalibrasi. Ini jangan dilihat, walaupun kosong diingatkan tenaga teknisi elektromedisnya, atau hilang harus diingatkan untuk teknisi elektromedisnya. Makanya kemarin banyak isu yang bilang seperti rusak alatnya, maka saya kemarin cek, banyak yang hilang atau yang diabaikan untuk ininya, kartu-kartu ini. Baik. Untuk suku cadang biasanya teknisi elektromedis sama user atau pengguna alat, biasanya kita memperhitungkan per semester atau per kadang langsung 1 tahun, yang rata-rata yang banyak rusak yang suku cadangnya itu seperti tensi, pansetnya, saturasinya itu biasanya banyak yang semoga tahun-tahun depan teknisi elektromedis bekerja sama dengan manajemen atau pengadaan bisa mengadakan permintaan spare part yang lebih banyak biar tidak tersendat dalam pelayanan gitu. Baik. Terima kasih, cukup itu saja untuk
edukasi peralatan medis yang saya bawakan. Rata-rata user atau pengguna biasanya itu merasa sudah bisa, padahal kadang lupa, atau makanya kita ingatkan dengan itu. Terima kasih untuk demikianlah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Saudara Sultan Nur Arif, ahli media teknisi elektromedis, yang telah disampaikan dengan sangat baik. Untuk waktu pemaparannya tadi saya lihat 15 menit, jadi sudah cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada beliau, Ibu Eti Nurjana, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator. Lanjut lagi, ini saya lihat dari judulnya itu edukasi penggunaan peralatan medis. Itu mengingat peralatan medis kita merupakan aset yang pertama harganya mahal, biaya belanjanya mahal, yang kedua pemeliharaannya juga mahal, yang ketiga jumlahnya banyak. Saya rasa apabila judul atau inovasi ini diterapkan, itu akan menjadi penghematan yang bagus untuk RSUD kita. Nah, dengan penghematan yang baik ini tentunya nanti alokasi anggaran bisa untuk disalurkan ke bagian lain atau meningkatkan pelayanan kepada pasien. Nah, itu saya kira ini merupakan judul atau orientasi, kegiatan orientasi yang bagus sekali di sini. Di mana penggunaan alat medis yang lancar, tidak terkendala, itu tentu nanti pelayanan terhadap pasien juga tidak terhambat. Sehingga derajat kesehatan secara tidak langsung dapat ditingkatkan dari sisi ini. Begitu dari saya tentang pemilihan judul yang telah diambil oleh Mas Sultan. Kemudian ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, tinjauan teori. Tinjauan teori apa yang memperkuat panjenengan mengambil judul ini? Monggo untuk dijelaskan. Latar belakangnya, kenapa mengambil judul ini? Monggo untuk dijelaskan. saya mengambil judul untuk edukasi penggunaan peralatan medis bagi tenaga kesehatan. Saya ambil, kenapa? Karena semua peralatan medis, baik yang dari kecil, yang lebih kompleks, atau sampai lebih yang barang peralatan medis yang lebih besar, itu biasanya Bu, untuk SOP-nya atau cara penggunaannya itu terlalu panjang atau terlalu, walaupun bagus atau terlalu panjang. Cuma rata-rata pengguna atau user itu biasanya suka yang fleksibel, yang cepat. Makanya saya buat secara umum, buat SOP, nanti saya tempel atau di kantung. Biasanya itu kalau segini sudah cukup, lumayan kecil sih untuk praktis. Biasanya kalau yang dari pabrik biasanya ada berapa lembar, ada berapa, itu kan terlalu banyak. Makanya saya sederhanakan, saya nanti gantung di alat-alat biar mengingat untuk cara penggunaan, biar alat lancar gitu. Terima kasih. Tentu jenengan juga sudah hafal
peralatan medis apa aja yang ada di lapangan itu nanti karena di sini panjenengan bekerja sendiri, sementara elektromedis sendiri baru tambah satu hari ini. Nah, di sini untuk mengerjakan atau menerapkan edukasi yang dengan paparkan ini untuk keseluruhan peralatan medis kan membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Mohon nanti dari saya, karena inovasi itu prinsip dasarnya adalah berkelanjutan tadi. Monggo dari jenengan nanti, usul dari saya itu jenengan nanti dibuat bertahap, untuk edukasi peralatan medis ini. Jenengan mungkin nanti tahap 1 itu untuk peralatan medis yang besar atau sering dipakai dulu. Nanti ada tahap 2 selanjutnya. Untuk memenuhi orientasi ini kan waktunya kurang nih. Untuk semua peralatan medis harus diedukasi sesuai sasaran. Nanti kelanjutannya itu jenengan dibuat bertahap. Tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini diharapkan nanti dalam waktu 1 tahun atau nanti jenengan membuat target keseluruhan peralatan medis sudah dapat dipaparkan untuk dibuat edukasi. Semoga nanti dipertanggungjawabkan dengan saya ya, dengan kelanjutan edukasi ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira kendala kemarin saat melakukan orientasi di lapangan apa saja? Bisa dijelaskan di sini? Kendalanya biasanya itu kemarin pas saat edukasi contoh di ruangan, kendalanya biasa itu waktu. Dia kan shift, kita kan tidak shift. Kita edukasi yang pagi, nanti ada masalah yang di siang, makanya kita berulang-ulang. Nanti kita cari waktu pas ketemu sama yang belum shift, kita edukasi lagi. Dari itu kendalanya biasanya, mas aku belum dikandani atau dikasih tahu untuk SOP-nya itu edukasi seperti itu Bu. Nanti kita sering-sering muter juga, pas ada masalah kita juga edukasi. Kalau pas kita waktu agak longgar makanya kita dari ratusan malam kita akan bertahap sedikit-sedikit gitu. Terima kasih. Masukan dari saya selaku mentor terkait kendala tadi di lapangan di mana panjenengan melakukan edukasi, kemudian sebagian dari nakes itu shift. Mohon nanti untuk diprogramkan masuk di program unit elektromedis itu untuk diadakan in-house training. In-house training pemeliharaan dan penggunaan peralatan medis. Nanti jenengan berkolaborasi dengan bagian tata usaha. Jadi nanti pada saat tata usaha menjadwal kegiatan in-house training, panjenengan bisa memasukkan unsur elektromedis di sini. Semoga untuk dijadikan rencana jangka selanjutnya dari orientasi ini. Nanti untuk dituangkan di laporan jenengan. Terus dijelaskan lagi tentang apa tadi, tempelan itu namanya SPO yang Anda buat. SPO yang panjenengan buat di sini, saya kira yang dilengkapi di laporan ini masih kurang masih kurang lengkap. Itu baru ada beberapa SPO, nanti dilengkapi. Jangan hanya itu kemarin kita membuat berapa? Sudah edukasi berapa? Ya udah, nanti itu yang dibuat sampel baru 2, nanti yang dimasukkan di laporan ini jangan hanya 2. Berapa persen dari alat besar kayak gitu dimasukkan ke sini, nanti bisa berkonsultasi dengan saya. Dilengkapkan di sini, nanti ikut difoto menjadi bagian dari laporan ini. Jadi biar laporan dengan itu pertanggungjawabannya mantap. Seperti itu. Kemudian kira-kira dari edukasi ini jenengan ada tahapan jangka panjang lainnya apa enggak? Apa cukup hanya ini? Apa jenengan masih punya ide nih kelanjutan dari ini? Semoga untuk dijelaskan. Untuk jangka panjangnya
itu kan menjadi modern, makin modern gitu. Makanya kita akan juga edukasinya nambah dan seumpamanya nanti ada yang lebih bagus, kita tambahin juga lebih bagus untuk edukasi caranya untuk di waktu yang tepat gitu. Terima kasih. Baik, Mas Sultan, bisa diterima laporan orientasi ini. Kemudian itu ya tadi yang prinsip dari sebuah inovasi itu adalah berkelanjutan, monggo untuk ditaati, monggo untuk ditindaklanjuti. Jadi intinya jangan hanya laporan ini selesai, saya nilai, kemudian edukasi jenengan atau pertanggungjawaban selesai. Monggo untuk dilakukan secara berkelanjutan, ya, biar menjadi bagian yang bagus untuk rumah sakit ini. Jadi ada kontribusi yang bagus dari jenengan selaku teknisi elektromedis. Kontribusinya kalau bagi rumah sakit ini, kalau edukasi jenengan baik, berarti penghematan anggaran untuk perbaikan alat-alat medis yang mana perbaikan ini membutuhkan biaya yang mahal. Harusnya dengan edukasi yang tercapai, nanti penghematan itu akan tercapai. Jadi akan sangat mendukung kegiatan rumah sakit secara anggaran maupun secara tidak langsung atau secara langsung manfaat untuk pelayanan terhadap pasien. Itu dari saya, Mas Sultan. Selanjutnya ini laporan orientasi ini merupakan langkah pertama atau syarat pertama panjenengan menjadi seorang ASN P3K. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi panjenengan, awal yang berkelanjutan, mempermudah panjenengan dalam menjalankan tupoksi sebagai teknisi elektromedis di sini. Semoga sukses, lancar menjalani tugas dan kewajiban sebagai ASN di pemerintah Kota Surakarta. Demikian dari saya, Mas Sultan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, demikianlah tadi pemaparan dari Saudara Sultanul Arif, Alimadiyah Teknisi Elektromedis, serta dilanjutkan tanggapan dari mentor Ibu Eti Nurjana. Baiklah, saya rasa sudah cukup jelas. Hingga akhirnya acara telah kita lewati bersama. Ini tibalah saatnya acara penutup. Namun sebelum itu, sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat kepada Mas Sultanul Arif, Alimadiyah Teknisi Elektromedis, yang telah menyampaikan pemaparan pada siang sore hari ini dengan lancar dan baik. Saya berdoa semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih semangat lagi untuk menjadi abdi negara, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, marilah kita tutup acara pada siang sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Apabila saya selaku mentor, selaku moderator maksud kami,